Elohim berfirman, Israel akan mengalami kerusakan, kesusahan, dan kehancuran. Ya. Perang akan semakin besar. Perserikatan bangsa-bangsa akan mencetuskan peperangan dimulai oleh ketidaksatuan hati di antara bangsa-bangsa yang telah berlawanan. Semakin besar peperangan di penjuru bumi ini, maka semakin besar jugalah kesusahan di seluruh penjuru bumi. Sebab bangsa yang berperang mengalami kesusahan di dalam persediaan makanan, dan itulah yang akan menimbulkan kelaparan dan semakin besar juga sampar di seluruh penjuru bumi. Satu hal yang harus diketahui, sesungguhnya masa perdamaian sesuatu yang sulit dilakukan di zaman ini. Sebab beberapa wilayah di berbagai penjuru bumi telah disepakati untuk direbut. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini masanya, ini akhirnya perumpamaan tentang benih yang jatuh di semak duri. Ini akhir daripada semua. Karena nantinya akan banyak orang yang mengatakan mengenal atau mengetahui tentang Elohim, tetapi mereka sendiri terjebak dengan tanda bilangan. Karena tanda bilangan itu tidak akan menyatakan diri, hei kamilah 666. No, tidak seperti itu. Tetapi melalui hikmat yang akan ditaruhkan kepada saudara dan saya, maka kita pun akan bijaksana untuk menyikapi, untuk melihat segala keadaan. Sudahkah ini tanda bilangan yang dimaksudkan di dalam kitab Wahyu yang diberitahukan kepada Yohanes di Pulau Patmos? Jadi di sini Elohim katakan, bukan aku tidak berfirman memberitahukan semua yang akan terjadi. Aku berfirman supaya umat manusia tidak terjerat. Aku berfirman supaya umat manusia mempersiapkan segala sesuatu, supaya umat manusia mampu berdiri tanpa tanda bilangan tersebut. Horenaha kairalah hasikaya rahu didaha yanamaha karalahu didahin halasana. Dikatakan akan mereka, akan tetapi mereka pun mengabaikan. Jadi Elohim melakukan berbagai cara menyelamatkan saudara dan saya. Penyelamatan demi penyelamatan Dia berikan kepada bumi ini agar kita tidak terjerat. Dia berfirman supaya manusia tidak terjerat. Dia berfirman supaya manusia mempersiapkan segala sesuatu, supaya umat manusia mampu berdiri tanpa tanda bilangan tersebut. Karena tanda bilangan tersebut itu akan dipakai untuk membeli dan menjual. Tetapi Elohim telah berfirman kepada seluruh umat manusia agar di saat kita menemui zaman itu, atau ketemu di zaman itu, atau menghadapi zaman itu, kita telah mempersiapkan hidup kita. Kita bisa mandiri, kita bisa hidup tanpa membeli dan menjual. Itulah pentingnya dari tahun-tahun lalu, bahkan telah bertahun-tahun Elohim berfirman, keluar, persiapkan segala sesuatu. Sekarang ini sudah di depan mata. Ya. Elohim menghimbau seluruh umatnya untuk bertahan hidup di saat masa itu terjadi, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Tetapi bagaimana engkau? Bagaimana saudara-saudara yang sudah mendengarkan itu? Bahkan melalui saya sendiri sudah saya sampaikan, bahkan dari tahun 2021. Belum lagi hamba-hamba Elohim yang lain, mereka sudah beritahukan dari tahun berapa, bahkan 1900-an pun ini sudah dikumandangkan. Ya. Dan sekarang di penghujung, Elohim semakin gencar memberitahukan. Tetapi di mana saudara? Apa yang saudara lakukan di saat mendengar itu? Ya. Masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Elohim berfirman supaya umatku bersiap-siap. Aku berfirman
kehidupan bumi ini untuk berjuang mempertahankan firman-Ku. Jadi Elohim sudah berfirman supaya kita melepaskan bumi ini dan kita berjuang mempertahankan firman. Jangan tunduk kepada tanda bilangan tersebut. Jangan tunduk kepada angka bilangan tersebut. Dan berjuang mempertahankan firman Elohim di saat engkau akan teraniaya. Hanya karena penolakanmu akan tanda bilangan itu, engkau pun harus mempersiapkan dirimu. Aku berfirman namun mereka mengabaikan firman-Ku. Mereka tidak percaya sehingga mereka menerima tanda bilangan tersebut. Jadi Elohim berfirman, namun manusia banyak yang mengabaikan firman-Nya. Banyak manusia tidak percaya dan menerima tanda binatang tersebut, yaitu apa? Tanda bilangan 666. Elohim berfirman, angka bilangan tersebut adalah angka bilangan di dalam diri manusia yang menentang Elohim, yang menjadikan dirinya sebagai yang berkuasa, yang meninggikan dirinya supaya disembah. Apakah ini sudah ada? Saya katakan iya, sudah ada dan sudah berdiri. Hanya manusialah yang tidak mengenal siapa dia. Yang sesungguhnya jikalau engkau memiliki hikmat Elohim, engkau telah melihat anti-Hamasiah telah berdiri di muka bumi. Dan merekalah yang berusaha untuk menguasai bumi ini. Mereka berusaha agar penyembahan umat manusia kepada mereka. Merekalah yang berdiri sebagai apa? Mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu, penyelamat palsu, pendamai palsu. Tetapi seberapa besarkah pengetahuan saudara untuk mengenal siapa mereka? Untuk mengetahui tanda bilangan itu? Apakah tanda bilangan itu tidak memenuhi bumi? Telah memenuhi bumi. Bahkan mereka telah memperkenalkan diri dengan berbagai cara. Hanya manusialah yang buta, tidak peka untuk melihat semuanya itu. Bahkan simbol-simbol mereka pun telah dinyatakan. Ada salah satu gereja yang jikalau saudara melihat dan menyelidiki gereja tersebut, itu ada simbol Illuminati, simbol mata satu. Ya, ingat, di dalam tanda bilangan ini dahulu siapa yang disebut sebagai angka 666 atau bilangannya dahulu 616. Jadi ini kan banyak kerencuan, tidak tahu bagaimana. Ya, kaisar apa dulu yang disebut di sini? Dulu dia adalah seorang kaisar yang menyatakan diri sebagai yang berkuasa. Namun di zaman ini siapakah pembinasa keji yang berdiri di bait suci? Siapakah dia yang menyatakan diri sebagai seorang pendamai? Ya. Namun yang sesungguhnya yang berusaha untuk menguasai dunia ini. Mari buka mata saudara untuk melihat itu semuanya. Ya. Nah, sekarang tanda bilangan itu yang akan dinyatakan di dahi dan di tangan, apakah sudah mulai dikerjakan? Sudah dikerjakan. Mari saudara mengingat bagaimana Elohim berfirman, bahkan melalui pelayanan ini dan melalui pelayanan-pelayanan yang lain, ya. Bagaimana nantinya tanda bilangan itu akan dinyatakan kepada seluruh umat manusia, akan ditetapkan kepada seluruh umat manusia. Ya. Oke, sebelumnya saya baca lagi. Ini tanggal 16 Oktober ada juga pesannya. Nanti saya lupa. Ya. Jadi ini kita harus hubungkan juga apa yang sedang terjadi di bumi ini dengan akhir zaman. Ya. Tanggal 16 Oktober Elohim berfirman, Israel akan mengalami kerusakan, kesusahan, dan kehancuran. Ya. Perang akan semakin besar. Perserikatan bangsa-bangsa akan mencetuskan peperangan dimulai oleh ketidaksatuan hati di antara bangsa-bangsa yang telah berlawanan. Semakin besar peperangan di penjuru bumi ini,
maka semakin besar jugalah kesusahan di seluruh penjuru bumi. Sebab bangsa yang berperang mengalami kesusahan di dalam persediaan makanan, dan itulah yang akan menimbulkan kelaparan, dan semakin besar juga sampar di seluruh penjuru bumi. Satu hal yang harus diketahui, sesungguhnya masa perdamaian sesuatu yang sulit dilakukan di zaman ini. Sebab beberapa wilayah di berbagai penjuru bumi telah disepakati untuk direbut oleh wilayah berbagai bangsa-bangsa besar di penjuru bumi ini, sehingga bangsa-bangsa semakin menginginkan kekuasaan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Kalau ini terjadi, bukankah sesungguhnya kita sudah ada di akhir zaman? Dan kita melihat bagaimana Israel saat ini. Walaupun seperti itu, mari kita tetap berdoa. Tetap berdoa, tetapi lihat, itu adalah cerminan. Yerusalem adalah cerminan di mana kita bisa mengetahui segala keadaan di bumi dengan melihat apa yang terjadi di bangsa itu saat ini. Dan bukan hanya apa yang terjadi di bangsa itu, kita melihat apa yang sedang terjadi di seluruh penjuru bumi. 2016 Elohim berfirman kepada saya, anakku, di saat Sodom Gomora akan disahkan di bumi ini dan memenuhi seluruh bumi, di sanalah aku Elohim tidak akan membiarkan bumi ini. Artinya apa? Bumi ini akan selesai, akan digulung. Di saat Sodom Gomora telah memenuhi bumi, maka kehancuran bumi telah dimulai. Kita lihat bagaimana Sodom Gomora sedang terjadi, ya. Kita melihat bagaimana bangsa-bangsa telah melegalkan segala sesuatu yang berbau LGBT. Bukankah ini memancing kemurkaan? Bukankah dunia ini telah hilang kemuliaan Elohim, ya? Bahkan bagaimana yang katanya pemimpin-pemimpin gereja, yang katanya para imam juga banyak yang mensahkan, ya. Dengan apa? Mengizinkan mereka untuk mengadakan pernikahan di dalam gereja. Ada apa ini? Apakah dunia sudah kacau? Ya, dunia sudah kacau. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia berada di ujung tanduk. Apakah saudara akan tetap diam dan berpangku tangan? Saatnya bangkitlah, berdirilah, dan jangan berbuat dosa lagi. Sebab ini sudah masa penghujung. Oke, kita kembali kepada tanda bilangan. Sebenarnya tanda bilangan ini sudah mereka rancangkan, ya. Iblis tetap bekerja dan akan bekerja sampai akhirnya. Dan bahkan di akhir zaman dia akan semakin leluasa mengerahkan seluruh kekuatannya, sebab dia tahu akhir daripada iblis itu akan selesai dan mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka. Dan ini masanya iblis bekerja sangat keras dan sangat giat. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Apakah engkau tinggal diam? Dan apakah engkau akan merasa di zona nyaman dengan semua ini? Disinilah saatnya engkau yang mengatakan diri sebagai anak-anak Elohim harus bangkit berdiri. Berperang melawan apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu serta roh-roh jahat di udara. Ini masanya peperangan itu dimulai. Ini masanya aniaya akan semakin besar kepada siapa? Kepada orang-orang yang memiliki kesaksian akan Elohim. Ya, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang siap martir, siap teraniaya hanya untuk kebenaran. Ya. Kalau saudara pelajari, ya,
2021, di saat si suntikan sedang dikerjakan, saya pernah sampaikan kepada saudara, di sana Elohim berfirman kalau itu adalah pintu gerbang menuju masa di mana tanda bilangan itu akan dinyatakan. Ini adalah pintu gerbangnya, ini adalah tryout-nya, ini adalah simulasi, ini adalah gambaran dari masa yang akan datang. Saya pernah sampaikan itu, 2021 saya sudah sampaikan. Kalau apa yang diterapkan saat itu adalah gambaran dari masa yang sesungguhnya. Karena kemarin belum yang sesungguhnya, belum realnya, belum aslinya. Karena kemarin itu, waktu diberikan peraturan, hanya tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa bekerja, membeli dan menjual masih bisa, benar? Aslinya peraturan itu nanti akan digiring di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Dan apakah sudah terjadi? Sudah di depan mata. Ya. Beberapa wilayah sekarang sudah menerapkan scan wajah, scan tangan. Dan Indonesia apakah ketinggalan? Tidak. Ya. Tahun depan akan semakin nyata. Ini kita sudah sama-sama menonton berita. Ya. Sebentar lagi SIM, ya, itu akan dibuat scan wajah dan tangan. Kenapa di wajah, kenapa dan di tangan? Sesuai dengan yang tertulis. Jadi kalau sudah menjurus ke sana, saya sampaikan kepada saudara, ya, berhenti. Jangan pernah menerima hal yang seperti itu. Makanya persiapkan dari sekarang. Kenapa engkau harus mengeraskan hati? Bukankah Elohim telah berfirman, jikalau hari ini engkau mendengarkan suara Elohim, maka jangan keraskan hatimu. Jangan santai-santai saja, ya. Jangan santai. Lihat berita. Apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya dengar dari berita di media, bukan hanya sosial media, berita-berita daripada televisi, ya, pemberitahuan daripada pemerintah dengan akan apa yang akan diterapkan, ditetapkan, ya. Jadi angka bilangan itu mereka masukkan itu bagian bukan dimasukkannya, itu semua apa yang ada nanti di hadapan kita itu bagian daripada angka bilangan tersebut. Angka bilangan tersebut ada apa itu? Sesuatu yang hendak menguasai dunia. Jadi sistem akan dibuat menguasai dunia. Kecil, muda, tua, semua, miskin, kaya, budak akan dipaksa untuk memakai tanda bilangan tersebut. Orang tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Mari kita buka dari Wahyu pasal yang ke-13. Jadi hati-hati supaya saudara tidak terjerat. Wahyu pasal ke-13 ayat 16. Ini nanti Wahyu akan kita kupas satu persatu, ya. Itu nanti tugas saya kepada saudara, doakan jaringan ini. Kita sudah ganti kartu karena kita kan pakai SIM card untuk jaringan, ya. Jadi ini kita, puji Elohim, ada kartu yang baru, ya. Kita coba dan ternyata lancar, ya. Doakan ini terus akan lancar supaya kita bisa Zoom, ya. Karena di Zoom saya bisa leluasa untuk mengajarkan saudara. Wahyu pasal ke-13 ayat 16. Dan ia menyebabkan, apa ia di sini? Patung itu tadi sistem atau peraturan, ya. Sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Pas, ya, yang Elohim katakan tadi, kalau
Angka bilangan itu adalah bilangan di dalam diri manusia, kata Elohim, yang menentang Elohim, yang menjadikan dirinya sebagai yang berkuasa dan yang meninggikan dirinya supaya disembah. Saudara dan saya yang membuat perhitungan itu dan mengetahui bagaimana. Ya. Jadi ini sudah sangat jelas dikatakan. Ya. Kalau orang, kepada semua orang kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, pada tangan kanannya atau pada dahinya, diberi tanda. Ya. Kenapa? Karena melalui tanda itulah nanti semua orang bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Dan itu diawali dengan apa, saudara? Barcode. Ya. Itu diawali dengan barcode, dan ini sebenarnya sudah mereka rencanakan jauh hari sebelum, ya. Sesuai dengan pertumbuhan perkembangan daripada teknologi, ya. Step by step mereka lakukan itu, ya. Step by step. Barcode itu dimulai tahun 1970. Itu mulai dikasih barcode di barang, ya. Di mana-mana mulai dikasih barcode. Nah, kartu, ya, seperti Visa, ya, Mastercard itu sudah ada dari 1960, ya. Nah, tahun 2008 itu sudah mulai dipasang chip kepada seperti sapi, ya, dan binatang-binatang. Sudah mulai dipasangkan chip kepada binatang terlebih dahulu, dan mereka mengontrol perkembangan daripada binatang ini melalui tanda chip yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Itu 2008 sudah mulai digencar, ya. Nah, 2019 ya, dimulai peraturan surat V, ya, tahu ya? Nah, sudah diberikan peraturan aplikasi di mana kita tidak bisa pergi kemana-mana, kita juga tidak bisa bekerja tanpa aplikasi tersebut, ya. Nah, tahun 2020 mulai gencar yang namanya Bitcoin, ya. Dan tahun 2023 sudah mulai dicanangkan yang namanya barcode yang dimasukkan ke dahi dan ke tangan. Jadi orang sekarang sistem scan. Jadi orang sekarang sudah melakukan transaksi, ya. Mereka membayar hanya dengan scan di tangan. Bagaimana? Dan itu diawali dengan apa? Sistem digital. Saya kaget kemarin saya tonton berita 2025 SIM itu harus dipakai melalui scan wajah dan scan tangan. Kenapa harus scan wajah dan scan tangan? Siapa yang membuat peraturan ini? Dan apakah peraturan ini hanya ada di Indonesia saja? Tidak. Ya. Dari mana peraturan ini? Dari pemerintah. Siapa yang mengatur pemerintah, menyatakan kepada pemerintah untuk melakukan ini? Mereka yang menyatakan diri sebagai yang berkuasa. Apakah itu mutlak peraturan daripada pemerintah Indonesia saja? Tidak. Apakah itu mutlak daripada peraturan, ya, satu-satu wilayah? Tidak. Ini scan ini telah dibuat menjadi peraturan global di seluruh dunia. Berarti ada yang membuat peraturan ini. Ada yang mencanangkan peraturan ini. Itu yang harus kita ketahui. Jadi jangan saudara berpikir, ya, suntikan itu hanya di Indonesia, peraturan itu hanya di Indonesia. Kenapa bisa di seluruh dunia? Berarti ada dalangnya, ada seseorang, ya, atau ada oknum di balik semua ini yang mencetuskan dan dilakukan kepada bangsa-bangsa. Siapa yang sesungguhnya memerintah dunia saat ini? Itu yang harus saudara ketahui. Siapa kalau bukan Dia yang duduk dan berdiri, yang menyatakan diri sebagai yang berkuasa. Sudah ada, sudah.
bahkan seluruh bangsa pemerintahannya tunduk kepada yang merupakan angka bilangan tersebut, ya. Jadi apakah saudara masih berpangku tangan, masih kurang percaya dengan apa yang saudara lihat, masih menganggap ini sebatas kemajuan teknologi? Ya. Step by step itu dilakukan, ya. Kenapa harus scan tangan dan scan wajah? Saya sampaikan kepada saudara, di saat saudara scan tangan, di sana apa yang di scan? Sidik jari. Ini kita semua banyak garis-garis tangan kita ini, dan tidak ada satupun manusia di muka bumi yang sama garis tangannya. Jadi di saat kita scan itu, ya, nah mereka pun telah mengetahui data kita, dan di sanalah kita akan dikejar. Kalau sewaktu mereka akan mendata, kita tidak menerima sistem di mana nantinya kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Makanya saran saya dari sekarang, kalau ada yang namanya scan-scanan, sudahlah, lewatkan. Ya. Makanya keluar, hidup mandiri. Mampukan engkau hidup tanpa membeli dan menjual. Makanya bukan saatnya lagi saudara untuk berbisnis, mengejar kedudukan, mengejar jabatan. Bahkan saya sampaikan saatnya meninggalkan dunia ini. Fokus untuk apa? Kedatangan Elohim. Bukan saya katakan saudara untuk tidak bekerja. Ya. Banyak orang bertanya kepada saya, kalau seperti sistem Ibu Heni ini, ya di mana nanti lahan yang akan kita dapatkan? Ya. Yang mau saya tanyakan, siapa rupanya yang mau taat? Ya. Adakah yang mau taat akan hal itu? Dan kalaupun ada, apakah semua lahan-lahan di dunia ini akan terisi? Bahkan banyak lahan yang tidak terisi, karena yang taat pasti sedikit, karena yang ke sorga sangat sedikit. Ya. Karena pikirannya terlalu jauh. Kalau semua nanti seperti Ibu Heni, seperti yang Ibu Heni katakan, ya penuhlah semua hutan-hutan segala macam. Masalahnya kan siapa yang taat? Kan gitu. Elohim pun berfirman, sedikit mereka yang taat. Jadi luas nanti wilayah yang kosong, yang tidak dikelola, yang merupakan ciptaan Elohim. Oleh karena apa? Manusia enggan. Manusia tidak mau taat dengan apa yang Elohim perintahkan. Ya. Dan manusia pun terjatuh dan terjerat sehingga menerima tanda bilangan tersebut. Ya. Dari mana mau makan? Ya. Kamu lapar? Tanda tangani, terima. Kamu sakit? Kamu mau ke dokter? Tanda tangani, terima. Karena orang yang nantinya tidak menerima itu, mereka akan dibunuh. Artinya apa? Ditutup segala akses. Engkau tidak bisa membeli, engkau tidak bisa menjual, engkau tidak bisa sekolah, engkau tidak bisa mendapatkan pendidikan pemerintahan, segala pelayanan pemerintahan, segala macam. Karena apa? Engkau tidak menerima. Karena itu akan menjadi peraturan pemerintah yang akan ditetapkan kepada seluruh manusia. Dengan tujuan apa? Kemakmuran. Kenapa saya katakan kemakmuran? Sebab dengan adanya tanda itu, gak ada perampok toh. Karena uang tunai, ya, step by step akan ditarik. Jadi orang hanya scan. Gimana orang mau merampok tangan? Ya? Apa bisa nanti tangan ini dipotong, dia scan? Nggak bisa. Karena aliran darahnya waktu scan harus mengalir. Ya, jadi harus berpikir sampai sejauh itu. Ya. Nah, jadi ini akan semakin besar. Jadi mereka sudah mulai memperkenalkan. Lihat ya, seperti yang saudara katakan, sudah dimulai. Dengan apa? Absensi itu kan sudah finger scan jari ya, fingering ya. Nah, sudah scan pertama dari jari jempol, baru scan tangan. Kan ini sudah lama toh dimulai, ya. Dan ini berkembang scan wajah, ya. Dan di data aslinya nanti, ya, di mana akses keuangan kita di sana yang saudara lebih teruji, ya. Kita tidak bisa lagi memegang yang namanya uang tunai, karena uang tunai
perlahan-lahan akan ditarik karena digital sudah disahkan oleh pemerintah dan akan diberlakukan dan sudah mulai diberlakukan. Saya tidak katakan akan diberlakukan, sudah diberlakukan. Ya. Nah, digital ini sistem transaksinya ya hanya melalui apa? Scan. Yang pertama ya mungkin melalui aplikasi atau kartu atau bagaimana, tapi sekarang sudah berkembang ya. Mungkin nggak sempat lagi kartu atau mungkin nggak sempat lagi aplikasi. Karena saya masih sampaikan dulu kepada saudara, siapa tahu itu medianya melalui aplikasi, siapa tahu medianya melalui kartu ATM atau apapun ya. Tetapi sekarang ternyata apa? Sudah ditetapkan dan sudah dimulai transaksi itu melalui scan tangan dan scan wajah. Sudah lihat di berita kan yang seperti ini? Apa kita masih terdiam? Apa gereja-gereja masih katakan kalau ini adalah perkembangan teknologi? Ya, karena banyak gereja-gereja yang akan terjatuh dan terjerat kepada angka bilangan tersebut yang menganggap itu hanya sebuah kemajuan teknologi. Beberapa waktu tahun lalu seseorang nelpon saya ya, salah satu yang bekerja di bank, dan beliau mengatakan ya, Bu, gimana ini? Kenapa Bu? Apakah saya harus keluar dari sini? Kenapa? Karena kartu ATM akan diganti pakai chip. Saat itu kartu ATM saya belum pakai chip. Chipnya itu seperti SIM card itu ya. Saya bilang, oh belum Bu, nanti kalau kartu ATM Ibu hilang atau terblok, nah maka diganti yang baru akan ada. Jadi saya katakan apa masalahnya? Nah, dia katakan yang menjadi masalah sebenarnya angka rahasianya itu adalah 666. Saya hanya katakan saat itu kita jalani dan lihat dulu kalau memang itu sudah ditetapkan ya di wajah, di dahi dan di tangan, atau ditetapkan itu sebagai akses tidak bisa membeli dan menjual, maka keluar, saya katakan ya. Nah, jadi mari berjuang, karena kalau saudara sudah sempat menerimanya, jadi ini diberitahukan ya, jadi kita yang mendengarkan ini kalau memang sudah menjurus ke sana, saya katakan berhentikan. Makanya ambil tempatmu sekarang ya. Kalaupun kamu tidak bisa bepergian, ya sudah, tetapkan kamu di sana. Ya. Kalau sudah menerima tanda bilangan itu, apa yang menjadi bagian saudara? Dan Wahyu pasal ke-14 ayat 9 sampai ke-11. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Elohim yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Sampai situ aja. Oh, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak berhenti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, kalau peraturan itu memang sudah harus scan wajah, scan tangan, sudah stopkan. Dari sekarang engkau yang di perkotaan, keluarlah. Ya. Lakukan hidup mandiri, survive, bijaksana, karena nanti yang menjadikanmu menerima bilangan itu hanya karena keadaanmu, ya, oleh karena keadaan. Nah, jadi pesankan apa yang saya sampaikan ini, apa yang Elohim telah sampaikan kepada kita, untuk tidak menerima tanda bilangan tersebut, untuk tidak menerima peraturan-peraturan itu di saat kita tidak bisa membeli dan menjual. Berhenti dari sekarang. Saya sampaikan, saudara terkasih, tolong lihat zaman ini sudah di depan mata, sudah di hadapan saudara dan saya, sudah sangat dekat.
Tidak 1, 2, 3 orang lagi hamba-hamba Elohim yang menyerukan kepada saudara. Namun kenapa engkau masih berpangku tangan? Kenapa engkau tidak bergerak? Kenapa engkau masih berdiam diri? Ini saya tahu siapa-siapa saja dari 200 sekian orang yang ikut di sini yang telah melakukannya. Hanya hitungan jari. Bahkan saya bisa sampaikan hitungan saudara saat ini yang telah taat akan hal itu. Bahkan yang telah hidup survive itu. Tidak sampai hitungan jari ini. Sayang sekali. Sayang sekali kalau di saat peraturan itu saudara bertindak. Bagaimana saudara bisa hidup? Bukan hal gampang. Kami di sini juga selama 3 tahun bukan hal yang gampang. Untuk mempersiapkan segala sesuatu, jangan saudara pikir ya. Untuk bercocok tanam juga hal yang gampang, no. Ya, persiapan-persiapan akan hal itu. Hartamu, emasmu tidak akan menyelamatkanmu di masa itu, tidak akan bisa. Ya, sekalipun engkau menyimpan emas permata saat ini, tidak akan ada artinya di masa itu. Di saat tanda bilangan itu ditetapkan, di saat kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu telah dinyatakan, gak akan berlaku, tidak akan berguna. Mau kamu ganti apa? Emasmu. Makanya dari sekarang saya selalu katakan, alokasikan itu semua. Beli aset yang baru, aset yang bisa memberikanmu kehidupan. Yaitu apa? Ladang. Ya. Mulai bercocok tanam supaya engkau bisa bertahan menjelang kedatangan Elohim. Kalau tanda bilangan itu ditetapkan di masamu, kalau engkau belum meninggal di masa itu, kalau engkau ketemu di masa itu, ada persiapan. Dan bumilah yang akan melindungi. Ya. Jadi mari saudara, taat selagi masih ada waktu. Ya. Di Indonesia ini aja berita tentang mark of the beast itu sangat minim ya. Saya coba untuk melihat dan memantau bagaimana orang-orang di luar negeri, bahkan sudah banyak yang taat akan hal itu. Mereka sudah meninggalkan segala sesuatu, walau tetap mereka masih melayani. Ya, jangan saudara pikir, oh kalau kita keluar kita ke pedesaan atau bagaimana. Bukankah kita harus melayani? Oh tidak semua orang. Itu tugasnya. Ya, full timer. Melayani itu bukan berarti harus keluar kemana-mana. Ya, dengan engkau kepada keluargamu dan kepada sesamamu itu juga melayani. Karena tidak semua yang jawatannya full timer. Ya, saya juga tidak menghalangi saya untuk melayani saudara, walaupun saya telah jauh ya dari yang namanya kebisingan. Ya, tidak terhambat bagi saya untuk melayani saudara. Jadi itu tidak alasan, itu tidak dalih. Ya, jadi berjuang dari sekarang. Nah, tolak yang namanya scan-scanan. Ya. Nah, kalau saudara tidak bisa menolak, sudah tinggalkan. Tinggalkan. Ya. Pakai apa yang ada saat ini. Berdoa kepada Elohim. Ya, supaya ditunjukkan orang-orang yang bisa satu tim dengan saudara. Karena saya katakan perlu untuk membentuk tim untuk hal ini, supaya saling meneguhkan, saling menguatkan. Jangan perorangan. Banyak juga yang perorangan, saya tahu itu, tapi ada baiknya ya per tim ya. Nah, demikian yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini ya, tentang tanda bilangan itu, supaya saudara mempersiapkan diri untuk tidak menerima tanda bilangan itu. Sekarang di beberapa wilayah sudah menerapkan sistem scan ya. Nah, jadi bersatu hatilah selalu. Ajak anak-anakmu, ajak suami, ajak istrimu, ajak saudara-saudaramu ya. Ingat, jangan menganggap ini hanya sebatas kemajuan atau perkembangan teknologi ya. Kita lihat bagaimana bahkan tanda-tanda chip itu ya sudah mulai mereka kembangkan, dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Untuk apa? Ya, mereka akan menyatakan segala sesuatu yang baik, hal-hal yang baik ya. Tetapi di dalam tubuhmu telah ditaruhkan Elohim ya, yang terbaik untukmu. Tidak perlu buatan manusia untuk kau masukkan ke dalam tubuhmu.
tidak penting. Cukup yang kau masukkan ke dalam tubuhmu itu apa? Praise and worship dan firman Elohim, ya. Nah, jadi firman Elohim yang harus engkau serap setiap hari, setiap waktu. Ya. Oke, ini saya jawab dulu. Tinggalnya bisa chat di WA. Ya, tinggal di mana? Siapa orang-orang yang mau belajar untuk seperti kami membuka pintu, ya. Tapi sesuai dengan keadaan, ya. Saya berulang kali katakan kepada saudara, datang karena ada hal yang harus kami sampaikan di tempat ini kepada saudara untuk mempersiapkan, dan dengan saudara datang pun ke tempat ini, maka saudara mempersiapkan segala sesuatu. Saya sampaikan kepada saudara juga, sudah cukup dunia ini, sudah selesai ini. Saatnya bagimu fokus untuk kedatangan Hamasia. Saatnya bagimu fokus menyongsong kedatangan Hamasia. Asalkan cukup makan dan pakaian, itu yang harus kita terapkan saat ini. Tidak saatnya lagi untuk pengembangan bisnismu, tidak saatnya lagi untuk kenaikan jabatanmu. Kenapa? Ya, karena digital itu kan sudah diumumkan, sudah di sana dia, ya. Oke, ini saran-saran akan saya dengarkan, ya. Ini terima kasih buat Ibu Vina karena pas tadi malam saya digerakkan, ya. Dari dulu mau membuat grup tapi nggak jadi-jadi. Saya mau mengajak saudara untuk membuat jalinan tim doa, ya, di se-Indonesia, ya. Nah, ini bensin scan itu termasuk itu tahapan mereka. Kan mereka dari barcode dulu, karena barcode itu sudah ada dari mulai 1970. Cuman 1970 barcode-nya masih yang garis-garis toh. Ya, itu kan ada di beberapa barang, ya. Nah, jadi ini sekarang berkembang menjadi yang petak-petak. Nah, sebentar lagi sudah scan tangan, scan wajah, ya. Ada, kita kan punya grup-grup yang sudah dikirimkan tentang hal-hal tersebut. Itu bisa kita lihat dan kita pelajari, ya. Jadi kita akan membuat nanti tim doa di se-Indonesia untuk berdoa bagi wilayah Indonesia. Tapi saya minta yang sepakat, ya, yang sepakat, ya, yang mau taat dan tunduk akan apa yang Elohim telah perintahkan, ya. Lakukan segala firman-Nya, tanda engkau mengasihi Elohim dengan melakukan seluruh perintah-perintahnya. 1 Petrus pasal 4. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus.
Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. 1 Petrus pasal 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.